Melihat seorang pria kulit hitam aneh sedang menggoreng telur di dapur. Lihat adegan ini. Dia segera memberitahu ibunya. Namun ibunya meyakinkannya untuk tidak terlalu terkejut. Sayang, tidak apa-apa. Ini tuan gereja. Koki baru kami. Meskipun demikian, Charlotte kecil masih sangat ofensif. Jangan hanya pilih-pilih setiap masakan yang dimasak oleh Tuan Church. Tapi aku juga menasihati ibuku untuk menyuruhnya pergi. Tapi Charlotte tidak tahu, alasan ibu mempekerjakan Tuan Church itu karena ibunya menderita kanker. Dan umurnya hanya tinggal kurang dari 6 bulan lagi. Ternyata Pak Church dulunya adalah koki mantan pacar ibu. Sebelum meninggal, dia memberikan instruksi dengan hati-hati. Tuan gereja itu, jaga saja ibu dan anak selama 6 bulan. Kemudian Anda akan menerima pensiun seumur hidup. Sepulang sekolah, kembali ke rumah. Charlotte menyadari bahwa Tuan Church belum pergi. Namun juga membawa pulang setumpuk besar buku. Yang membuat Charlotte semakin tidak bisa diterima. Dialah yang mengatakan bahwa ibunya bisa membaca kapan saja. Dan Anda harus mendaftar untuk kartu pinjaman buku. Saat makan malam, ibunya datang untuk menghiburnya. Dan memberinya kartu pinjaman buku yang dibuat oleh Church. Tapi Charlotte tidak punya niat untuk berkompromi. Dia merobeknya tepat di depan ibunya. Saat dihadapkan pada hidangan yang disiapkan oleh Church, Charlotte bermaksud berpura-pura sengsara saat makan. Setiap gigitan seperti siksaan. Tapi dia tidak mengharapkan itu. Tuan Church tampaknya memiliki keajaiban. Hidangan setiap hari tidak sama. Dan rasanya sangat unik, membuat Charlotte perlahan sadar. Mungkin dia tidak terlalu menyebalkan. Hari-hari berlalu, keduanya secara bertahap menjadi dekat. Charlotte bahkan membuat perkenalan Tuan Church dengan sahabatnya Poppy. Namun semakin terekspos, Charlotte semakin penasaran dengan pria ini. Ada kalanya Charlotte berdiri di balkon, menunggu Tuan Church kembali dari pasar. Terkadang saya diam-diam mendengarkan ibu saya dan dia membicarakannya. Konten dalam buku. Hari itu, Charlotte akhirnya mengumpulkan keberanian untuk menemukan Tuan Church dan ingin meminjam buku. Melihat kartu peminjaman buku yang ditempel Charlotte, Tuan Church tidak bisa menahan tawa. Apakah kamu ingin aku memberimu beberapa saran? Di bawah tatapan mata Charlie yang penuh harap, Tuan Church memilihkan untuknya buku The Three Musketeers. Saat ini, Charlotte tidak mengetahui hal itu. Sekali Anda membacanya, Anda tidak bisa berhenti. Dari fabel Aesop hingga orang tua dan laut. Dari dua ibu kota hingga pulau harta karun. Charlotte tidak hanya gemar membaca, namun saya juga terkesan dengan pengetahuan Church yang mendalam. Waktu berlalu 6 tahun. Charlotte berubah dari seorang gadis kecil menjadi seorang wanita muda. Dan sang ibu hanya punya waktu 6 bulan untuk hidup. Menciptakan keajaiban saat melawan kanker. Tapi Tuan Church melakukannya. Tidak pernah pergi setelah kontrak berakhir. Tapi gunakan juga gajimu. Terus rawat ibu dan anak. Melihat dedikasi diam-diam Tuan Church, Charlotte ingin lebih memahami pria di depannya. Apakah kamu punya pacar? Oke, itu sudah cukup. Baiklah, kalau begitu beritahu aku seperti apa rumahmu. Atau beritahu aku siapa sahabatmu. Ayo, beritahu aku. Aku bilang cukup sudah cukup. Apakah kamu tidak tahu kapan harus berhenti? Kamu tidak pernah meninggikan suaramu kepadaku. Bayi. Aku bersamamu dari pagi hingga malam. Kalau begitu mulai sekarang, ini adalah ruang pribadimu. Itu hanya milikmu. Jangan ambil ini. Tidak sampai lebih dari 2 tahun kemudian, Charlotte baru menyadarinya. Alasan Tuan Church melakukan semua ini. Ini semua tentang Charlie kecil. Hari itu adalah Owen, anak laki-laki impianku. Undang Charlotte untuk menjadi rekan dansa Anda di pesta kelulusan. Membuat Charlotte yang selalu minder merasa terkejut. Ketahui berita ini, ibunya menasihatinya untuk dengan berani menyetujuinya. Bahkan Tuan Church menjahit sendiri gaun malamnya. Saat Charlotte mengenakan gaun itu, mata ibu dan Tuan Church berbinar. Untuk mengabadikan momen indah ini, Tuan Church menawarkan untuk memotret ibu dan anak. Namun keduanya bertekad, undang dia ke dalam bingkai juga. Jadi mereka bertiga punya satu-satunya foto bersama. Ketika Owen datang menjemput Charlotte, ibunya juga mengundang Tuan Church untuk berdansa. Mereka diam-diam bersandar di bahu satu sama lain. Padahal ada beribu kata yang ingin kuucapkan dalam hati. Tapi semuanya berhenti di sini. Sisi lain di pesta kelulusan, Charlotte dan Owen akhirnya terbuka satu sama lain. Saat kembali ke rumah, Charlotte dengan senang hati menceritakan segalanya kepada ibunya. Namun keesokan harinya saat aku pulang sekolah, orang yang menjemputnya setiap hari terlepas dari angin dan hujan. Sekarang menjadi Tuan Church lagi. Saat itu Charlotte mengerti, ibunya akhirnya meninggal karena penyakitnya. Di pemakaman semua orang menghibur Charlie. Hanya Tuan Church yang tidak berkata apa-apa. Tapi diam-diam memberinya tatapan memberi semangat. Namun saat malam tiba, air mata panas diam-diam mengalir di wajah Tuan Church. Dia memberi Charlotte sebuah amplop. Uang di dalamnya cukup baginya untuk kuliah selama 4 tahun. Ternyata sejak saya masuk ke rumah ini, Tuan Church menggunakan kupon yang diberikan ibunya. Diam-diam simpan setiap sen untuknya. Dia mendorong Charlotte untuk mengejar mimpinya. Hari perpisahan pun tiba. Keduanya tidak mengucapkan selamat tinggal. Charlotte memeluknya seperti dia memeluk ayahnya. Kencangkan Tuan gereja. Tapi detik berikutnya, Charlotte buru-buru menyalakan mobilnya. Sepanjang perjalanan, dia tidak berani menoleh ke belakang.
karena hanya perlu sekali melihat, dia mungkin tidak bisa pergi lagi. Dan Tuan Cerach melihat sosok Charlotte semakin jauh. Rasanya benar-benar kosong saat berangkat ke universitas. Meski memulai hidup baru, tapi dia tidak pernah melakukannya. Ibu dan tuan gereja yang mengecewakan. Apa yang paling membuat Charlotte dinantikan? Itu karena Cerach tidak hanya meneleponnya setiap minggu, tapi juga mengiriminya buku. Tahun-tahun berlalu dengan cepat. Charlotte lulus sesuai alamat di surat itu. Dia pergi ke kediaman Tuan Cerach. Penampilan Charlie yang mengejutkan, menyebabkan Tuan Cerach terkejut. Tapi yang terpenting, itu menyenangkan. Lihat Charlotte dengan perut hamilnya yang menonjol. Tuan Cerach tidak berkata apa-apa, namun masih sama seperti sebelumnya. Siapkan hidangan yang paling disukai Charlotte. Charlotte bilang dia ingin tinggal selama beberapa hari. Tuan Cerach dengan senang hati menyetujuinya. Tapi dia punya permintaan, tidak mencampuri kehidupan pribadi masing-masing. Seolah-olah kita belum pernah berpisah. Untuk Charlie, kembali ke tuan gereja. Ini seperti kembali ke rumah. Namun apa yang membuat Charlotte bertanya-tanya? Setiap Rabu dan Sabtu malam Cerach keluar. Ketika dia kembali dia selalu mabuk. Tapi keesokan paginya, Tuan Cerach bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bangun dan siapkan sarapan seperti biasa. Malam itu, Charlotte akhirnya tidak bisa menahan rasa penasarannya. Dia memanfaatkan jalan keluar Tuan Cerach. Diam-diam membuka pintu kamarnya. Tapi pada saat itu, Tuan Cerach kembali dan menemukan pemandangan ini. Charlotte ingin menjelaskan, tapi Tuan Cerach tidak mau mendengarkan sama sekali. Bahkan tidak peduli Charlotte sedang hamil. Tarik dia keluar dari kamar. Setelah perdebatan sengit, dia dengan marah mengusir Charlotte keluar rumah. Tidak ada tempat untuk pergi. Charlotte mengemudi tanpa tujuan. Ujung-ujungnya, saya harus tidur semalaman di dalam mobil. Keesokan paginya Charlotte belilah sarapan. Tapi baru saja keluar dari toko serba ada. Kemudian dia ditabrak oleh seorang anak laki-laki yang sedang bermain skateboard. Beruntung, seorang pejalan kaki segera membawanya ke rumah sakit. Charlotte dan bayinya baik-baik saja. Saat dokter bertanya tentang kerabat Charlie, Tuan Cerach masuk. Apakah kamu yang bertanggung jawab atas Charlotte? Itu benar. Saat itulah, keduanya melepaskan masalah di hatinya. Sejak hari itu, Tuan Cerach dengan penuh pengabdian merawat Charlie setiap hari. Kadang-kadang saya bermain piano untuk mengajar bayi itu. Saatnya menyiapkan hidangan lezat. Sampai suatu malam, kehidupan baru lahir di rumah ini. Mereka menamainya Izzy. Lihatlah bayi menggemaskan di depan Anda. Tuan Cerach juga merasa diliputi kegembiraan. Beberapa tahun berlalu, Izzy juga bertambah tua. Hari itu berkat bantuan Tuan Cerach, Charlotte bertemu lagi dengan sahabat lamanya Poppy. Tapi saat kita bertemu lagi, Poppy kini berpenampilan mewah dan kaya raya. Jangan hanya memamerkan barang mewah, namun Charlotte juga menyarankan untuk pergi ke kota besar untuk berkembang. Lagi pula, Anda tidak bisa menjalani seluruh hidup Anda dengan seorang koki. Tapi inilah pepatahnya, membuat Charlotte sangat marah. Apakah kamu ingin mengetahui kebenaran tentang chefku? Gereja menyisakan cukup uang untuk ibu saya untuk hidup selama 6 bulan. Ini 6 bulan, jadi, tahukah kamu siapa yang membayar semuanya? Tagihan makanan dan sewa untuk tahun-tahun mendatang. Tuan Cerach tidak bekerja untuk kita. Dia menyelamatkan kita. Saya mungkin tidak memiliki kehidupan mewah, tapi aku bekerja keras dan membesarkan anak-anakku. Dia berlianku yang berharga, Poppy. Maaf jika itu tidak cukup berkilau di matamu. Ayo berangkat sayang, ayo pulang. Kata-kata Charlotte membuat Poppy berpikir. Beberapa waktu kemudian, Poppy yang merasa menyesal mengirimkan hadiah permintaan maaf. Di dalamnya ada mainan favorit Izzy, ditambah sepasang anting-anting mahal. Di kertas terlampir tertulis, kamu akan selamanya menjadi berlianku yang paling berharga. Malam itu, Tuan Cerach mabuk lagi, tapi kali ini dia sangat mabuk hingga pingsan. Untungnya Charlotte membantunya tidur. Tuan Cerach menggumamkan beberapa kata dan kemudian tertidur. Keesokan paginya, Charlotte seperti biasa datang ke dapur untuk mengucapkan selamat pagi. Namun kali ini Tuan Cerach tidak ada di sana. Charlotte masuk ke kamar, dan melihatnya terbaring di sana tampak sangat lemah. Charlotte merenung sejenak, lalu dengan lembut menyuruhnya istirahat. Kemudian dia mulai menyiapkan sarapan. Sekarang saatnya Anda merawatnya. Dan sejak hari itu, Tuan Cerach tidak lagi mabuk. Hari itu, Tuan Cerach menceritakan sebuah kisah kepada Izzy. Dia mengatakan bahwa pada suatu ketika ada seorang anak laki-laki. Anak laki-laki itu takut akan banyak hal, tapi hanya satu yang tidak takut dengan kepik. Suatu hari anak laki-laki itu mengejar seekor kepik. Dan sambil asyik mengejar, anak laki-laki itu perlahan-lahan menjadi dewasa. Ladybug membawanya ke sebuah rumah kecil. Di dalamnya ada pria yang baik dan penuh kasih sayang. Dengan putrinya, pemuda itu merasa kasihan telah mengganggu mereka. Saat dia hendak pergi, pria baik hati itu berkata untuk tinggal dan tinggal bersama kami. Kami tidak kaya, namun apa yang kami miliki akan kami bagikan kepada Anda. Pemuda itu memutuskan untuk tinggal, karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya dia merasa aman. Ini juga pertama kalinya dia tidak lagi merasa takut. Dan dia berjanji jika suatu saat dia bertemu dengan kepik itu lagi, dia pasti akan berterima kasih. Apakah dia sudah menemukannya? Belum. Dia belum berhenti mencari. Dengarkan,
Charlotte menceritakan kisah ini. Charlotte tidak bisa menahan air matanya. Karena dia tidak pernah berpikir seperti itu. Dirinya sendiri dan ibunya. Ini adalah orang-orang yang sama yang menyelamatkan Tuan Charlotte. Sama seperti dulu saat ibunya hendak meninggalkan dunia ini. Charlotte juga sering membacakan buku untuk Mer. Charlotte. Hanya malam ini, Tuan Charlotte meminta Charlotte untuk tinggal. Karena dia tidak ingin sendirian. Namun saat Charlotte bangun keesokan paginya, dia menemukan bahwa Tuan Charlotte telah meninggalkan dunia ini. Lihatlah wajahnya dengan damai dalam tidur abadi. Charlotte menyadari bahwa lelaki tua itu akhirnya menemukan kepiknya. Di pemakaman, seorang pria kulit hitam datang untuk memberikan penghormatan. Dia berkata bahwa Tuan Charlotte adalah pemain piano di barnya. Baru saat itulah Charlotte menyadarinya. Ternyata saat-saat Charlotte keluar bukanlah untuk minum alkohol. Hal ini membuat Charlotte semakin terkejut. Bahkan pemilik bar pun baru mengetahuinya. Tuan Charlotte juga seorang koki berbakat. Setelah pemakaman, Charlotte memasuki kamar Tuan Charlotte. Dalam kotak kecil, dia menemukan surat yang ditinggalkannya untuknya. Aku tahu kamu mengira aku menjagamu, ibumu, dan Izzy. Dan aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan sebagai balasannya. Tapi kamu memberiku hal terpenting yang bisa diberikan kehidupan. Kamu memberiku sebuah keluarga dan cinta. Gadis itu baru saja